Intisari Buletin An-Nasiha edisi 161. Panduan ringkas Salat Istikharah. Mengenal salat istikharah. Salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah untuk menentukan keputusan yang benar ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan keputusan, yaitu dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat kemudian berdoa setelahnya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan azlam, yaitu mengundi dengan anak panah. Setelah Islam datang, Allah melarang cara semacam ini dan menggantinya dengan salat istikharah. Dalil mengenai salat istikharah dan tata cara pelaksanaannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya untuk salat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Menunjukkan besarnya perhatian beliau dalam hal ini, beliau bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain salat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw ajli amri wa ajlih faqdur li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw fi ajli amri wa ajlihi fasrifhu anni washrifni anhu wa qadur lil khaira haitsu kana thumma raddini bih. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari, dan At-Tirmidzi. Catatan seputar tata cara salat istikharah. 1. Istikharah dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan suatu hal tertentu, bukan ketika hanya sebatas lintasan batin saja. Kemudian setelahnya dia pasrahkan kepada Allah. 2. Bersuci sebelum melaksanakan salat layaknya salat lainnya, baik dengan berwudu atau tayamum. 3. Istikharah dilakukan dengan pelaksanaan salat 2 rakaat sunnah. 2 rakaat ini bebas, tidak harus salat khusus. Bisa berupa salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat duha, dan yang lainnya. Yang terpenting jumlahnya 2 rakaat. 4. Tidak ada bacaan surat khusus ketika pelaksanaannya. Artinya cukup membaca Al-Fatihah, ini wajib, dan surat atau ayat yang dihafal. 5. Berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis setelah salam dan dianjurkan dengan mengangkat tangan. Selesai berdoa, dia langsung menyebutkan keinginannya dengan bahasa bebas. 6. Melakukan atau memilih apa yang menjadi tekadnya. Jika menjumpai halangan, berarti itu isyarat bahwa Allah Ta'ala tidak menginginkan hal itu terjadi pada Anda. 7. Syekh bin Baz di dalam salah satu kesempatan tanya jawabnya pernah memberikan nasihat mengenai apa yang harus dilakukan seseorang setelah salat istikharahnya. Kemudian setelah itu, ia berkonsultasi dengan orang-orang baik yang dikenalnya dari kerabat dan temannya dan meminta pendapat mereka. Jika hatinya merasa tenang untuk salah satu pilihan, maka ia melanjutkan apa yang menjadi pilihannya tersebut. Jika ia tetap ragu, maka ia melakukan salat istikharah kembali, kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, hingga hatinya merasa nyaman dan tenang terhadap salah satu pilihan. Apakah itu melanjutkan pilihannya tersebut ataukah tidak? 8. Apapun hasil akhir setelah istikharah, itulah yang terbaik bagi kita, meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Adakah kaitan jawaban istikharah dengan mimpi? Banyak dari kalangan kaum muslimin beranggapan bahwa jawaban istikharah akan Allah sampaikan dalam mimpi. Ini adalah anggapan yang sama sekali tidak benar dan tidak berdalil, karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Yuk kunjungi Instagram Buletin An-Nasiha di @buletin.annasiha atau akses bit.ly/buletinjumat untuk membaca dan mendengarkan audio Buletin An-Nasiha yang lainnya. Barakallahu fikum. Yuk dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah.